Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Harapan dan doa kami, kiranya kita senantiasa mengalami pemeliharaan Tuhan dalam menjalani aktivitas kehidupan kita setiap hari. Kita percaya kasih penyertaan-Nya tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kembali kita bersekutu dalam pelayanan persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelasi 10 Jawa. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kita. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Mari kita berdoa untuk merenungkan dan memberitakan firman-Nya. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, malam ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami semua dalam hidup dan kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan kami. Malam ini kami sehati dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan, memohon tuntunan kasih kekuatan yang daripada-Mu, teristimewa di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Roh Kudus dalam memahami akan firman-Mu pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau berbicara apa mau dan kehendak Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi, Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan penebus Israel, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angin awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah,
hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai lautan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah, ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah, ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Amin firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita yakni ingatlah dan kembalilah kepada penebusmu. Ingatlah dan kembalilah kepada penebusmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi atau keadaan yang mungkin menekan kehidupan kita, atau kalau ada masalah, ada situasi dan keadaan yang tidak bersahabat, terkadang sulit bagi kita untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat memberikan semangat bagi kita. Karena kita dilingkupi oleh sebuah keadaan yang membuat kita tidak berdaya sama sekali. Sulit bagi kita untuk kembali bangkit dari sebuah keterpurukan, dari sebuah masalah, ketika ingatan atau pikiran kita lebih dituntun dan dikendalikan oleh hal-hal yang tidak benar, oleh hal-hal yang negatif dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh bangsa Israel yang ada di pembuangan. Mereka terpuruk, mereka bergumul dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa mereka dibuang ke Babel oleh karena pemberontakan, oleh karena dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Mereka mendapatkan hukuman, tapi tujuan daripada penghukuman oleh Tuhan sesungguhnya adalah sebuah proses untuk mengembalikan dan menyadarkan umatnya untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan malam ini menjadi sebuah penguatan, sebuah penyadaran yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Kata ingatlah mengajak bangsa Israel ini merenungkan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Tuhan dalam sejarah hidup dan kehidupan bangsa ini. Kata hai Yakub, hai Israel adalah sebuah penegasan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya bahwa sesungguhnya umat ini, bangsa ini adalah bangsa yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Kalaupun mereka terpuruk, kalaupun mereka terbuang akibat dari pemberontakan,
akibat dari dosa yang mereka nyatakan di hadapan Tuhan, itu hendaknya menyadarkan bangsa ini bahwa apa yang dialami ini adalah sesuatu yang patut mereka terima untuk mengembalikan mereka kepada Tuhan, Sang Penebus mereka. Bangsa ini diajak untuk kembali merenungkan karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa yang membentuk bangsa ini? Siapa yang menebus bangsa ini? Kalau bukan Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman dalam sejarah Israel yang tentunya menjadi sebuah pemikiran, yang tentunya kembali mengajak bangsa ini bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Oleh karena itu mereka diajak untuk merenungkan pengalaman-pengalaman iman bangsa ini dari generasi ke generasi, bahwa kasih Tuhan tidak berubah dalam kehidupan mereka. Apa yang harus dilakukan ketika mereka dapat merenungkan dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat ini? Tentu kembali kepada Allah, kembali kepada yang membentuk mereka, yakni Tuhan. Dengan kembali bahwa Tuhan membuka dan menerima mereka dan merancangkan kembali maksud dan rencananya bagi kehidupan bangsa ini. Kembali kepada Sang Penebus, menyadarkan bangsa ini bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang begitu luar biasa, anugerah yang tak terbatas yang dinyatakan kepada bangsa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan kita ini terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menebus mereka, Tuhan membebaskan mereka, dan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian yang merupakan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saat ini membuat kita terpuruk? Masalah apa atau kondisi-kondisi yang tidak baik yang mungkin saat ini kita alami, termasuk di dalamnya kelemahan dan sakit penyakit yang kita alami saat ini? Mungkin saat ini sedang menekan kita. Kita tidak berdaya sama sekali. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Dalam situasi-situasi yang saat ini kita alami, kita diajak untuk merenungkan kasih Tuhan itu. Dengan merenungkan itu, kita mendapatkan sebuah hikmat, kekuatan, dan semangat. Dengan merenungkan itu, maka kita akan kembali meyakini bahwa Tuhan tidak berubah. Tuhan ada di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang kita alami. Dan Tuhan pasti membebaskan, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menolong, sehingga kita melihat kembali rancangan atau rencana-rencana Tuhan yang menjanjikan damai sejahtera itu. Karena itulah Nabi Yesaya juga dalam pembacaan kita malam ini menyerukan, bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Ini memberikan pesan yang luar biasa bagi kita, bahwa pembebasan, penebusan yang dinyatakan Allah kepada umatnya dialami dan dirasakan oleh alam ini, berdampak kepada kehidupan di mana umat itu berada. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita senantiasa mengingat dan merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun yang saat ini kita alami, terlebih dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan masalah atau pergumulan, dan kemudian kita kembali kepada Tuhan kita yang mengasihi kita, karena Ia telah menyatakan seruan dan panggilan bagi kita semua. Marilah kepadaku hai kamu yang menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini jaminan, ini kekuatan, ini semangat bagi kita semua.
Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau sejenak kami merenungkan tentang kasih setiamu dalam kehidupan kami, betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Meskipun terkadang kami tidak setia, kami berjalan menurut mau dan kehendak kami, sehingga ketika kami terpuruk, kami tidak berdaya. Firman Tuhan memberikan penguatan yang begitu dalam bagi kami semua, untuk tidak terus berada dalam situasi yang memenjarakan kami, yang membelenggu pikiran dan hati kami. Namun firman-Mu menuntun kami untuk mengingat kasih setiamu yang begitu dalam, terlebih yang Engkau sudah nyatakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya dengan demikian kami dapat kembali hidup di dalam apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi persekutuan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Anugerahkan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami. Anugerahkan sukacita dan berkat-berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan keluarga kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena berbagai hal yang menekan hidup dan kehidupan mereka dan yang membuat mereka tidak berdaya. Saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan untuk dapat menafkahi kehidupan dan keluarga. Dan juga kami berdoa untuk para lansia, orang tua kekasih kami, dalam menjalani usia-usia indah kehidupan mereka. Semua doa ini kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Berkati kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan bumi ini Tuhan, di tengah-tengah pergumulan bersama menghadapi pandemi. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Berkati kami dalam waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kami menaikkan doa kami, syukur kami, dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kebersama-samaan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita setiap hari. Mari kita kembali untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Terpujilah Kristus. Salam sehat, tetap semangat. Bongi Melo, Shalom.